Sirkuit Aragon, trek anti-clockwise yang jadi salah satu taman bermain favorit Veda Pratama. Pertanyaannya, jelang laga 28-30 Agustus 2026 besok, mampukah Veda mendobrak limitnya? Kita akan bongkar prediksi waktu lap Veda dengan memakai data benchmark dari Taiyo Furusato dan melihat bagaimana Veda memeras habis kecepatan murni Honda NSF 250 RW-nya. Jangan di skip, kita bedah datanya sekarang, yuk langsung gaspol. Segmen 1. Aragon dan DNA Honda NSF 250 RW. Aragon bukan sirkuit sembarangan. Karakter sirkuit yang berlawanan arah jarum jam anti-clockwise ini sangat menuntut fisik dan gaya balap yang tajam di corner entry. Buat pembalap seperti Veda yang punya insting tajam di tikungan kiri, ini adalah ladang emas. Nah, senjata Veda Honda NSF 250 RW punya DNA yang unik. Motor ini meminta pembalapnya untuk menjaga momentum putaran mesin dan menuntut corner speed yang juga cukup tinggi. Veda tidak bisa sekedar point and shoot alias ngerem dalam lalu buka gas kasar. Ia harus merangkai tikungan dengan sangat halus layaknya sebuah tarian. Bagaimana Veda mengekstraksi kecepatan murni dari motor ini sangat bergantung pada keberaniannya melepas rem lebih awal saat masuk tikungan. Segmen 2. Bedah data. Benchmark Taiyo Furusato. Untuk memprediksi performa Veda, kita tarik data faktual dari musim 2025 dulu yuk sebagai benchmarknya. Dan lebih spesifiknya yang mana kita akan lihat data dari Taiyo Furusato yang motornya tuh sama dan identik persis sama motor Veda yang saat ini dipakainya. Kita mulai dari seniornya dulu, Taiyo Furusato di ajang Moto3 Aragon. Furusato menyelesaikan balapan sebanyak 17 lap dengan total waktu 33 menit 37,384 detik dan finish di posisi ke-11. Sebelum masuk ke garis finish, Taiyo Furusato sempat bertarung melawan Maximo Kiles dan kawan-kawan yang fokus memperebutkan podium. Namun, di sisa 3-5 lap, Taiyo Furusato harus merosot dan juga melebar. Dan ini menjadi hal yang sangat lumrah ketika ban SC2 dan SC1 diperas habis-habisan di sirkuit Aragon. Lalu bagaimana dengan Veda di kelas Junior GP di trek yang sama? Datanya sangat menjanjikan loh. Pada balapan Race 1 Junior GP Aragon 2025, Veda finish di posisi ke-6 dengan selisih waktu atau gapnya 3,28 detik dari pemimpin balapan. Veda sukses mencetak waktu putaran terbaiknya di angka 1 menit 57,430 yang didapatkannya pada lap ketiga. Masuk ke race 2, Veda menempati posisi ke-8 dengan jarak waktu 4,067 detik dari posisi pertama. Di race 2 ini, Veda menorehkan best race lap-nya yang mana ia menorehkan catatan waktu 1 menit 57,538 detik. Dan ini juga dicetak tepat pada lap ketiga. Perhatikan polanya bro, Veda selalu mencetak waktu tercepatnya di lap ketiga. Ini membuktikan bahwa ekstraksi kecepatan dari Honda NSF 250 RW ia lakukan melalui tekanan luar biasa agresif sejak awal balapan saat daya cengkraman masih optimal. Membuktikan keberaniannya membuka gas lebih awal, ini sangat-sangat push to the limit. Namun yang harus diperhatikan adalah bagaimana tire manajemen Veda Pratama ketika jelang pertengahan atau bahkan 3/4 balapan. Ini masih menjadi PR yang harus kita selesaikan bersama, terkhusus Veda Pratama dan juga tim mekanik. Segmen 3. Prediksi catatan waktu 2026. Berdasarkan komparisi tersebut, mari kita tarik prediksi untuk laga akhir Agustus 2026 besok. Di tahun 2025, Jose Antonio Rueda mencatatkan all-time lap record Moto3 di Aragon dengan waktu gila loh, 1 menit 56,361 detik. Dengan bekal waktu 1 menit 57,430 detik dari Veda di ajang Junior GP musim lalu, Veda sudah berada pada trajektori yang sangat dekat dengan limit kecepatan kelas dunia. Untuk tahun 2026, jika Veda di sirkuit Aragon, Veda sangat mungkin mengikis setidaknya 0,5 hingga 0,8 detik dari rekor lamanya. Prediksi rasionalnya, Veda akan bermain konsisten di race pace 1 menit 56 besar hingga 1 menit 57 kecil atau menengah. Atau jika bila mana suhu udaranya semakin panas dan temperaturnya juga tinggi,
kemungkinan bisa bermain di 1 menit 58 detik kecil hingga 1 menit 58 detik besar. Itu race pace untuk menjadi juara pertama di sirkuit Aragon untuk khusus kelas Moto3. Bila momentum slipstream di trek lurus panjang Aragon bisa dieksekusi dengan timing yang pas, angka 1 menit 56 murni atau 1 menit 57 sangat mungkin masuk ke kantong Veda. Kesimpulannya, sirkuit anti-clockwise Aragon adalah kanvas yang tepat bagi Veda untuk melukiskan limit dari NSF 250 RW-nya. Dengan benchmark dari pembalap reguler Grand Prix seperti Tayo, catatan waktu Veda di kisaran 1 menit 57 detik sudah sangat beringas loh. Dan evolusinya di 2026 dipastikan akan lebih tajam. Gimana menurut kalian? Mampukah Veda membobol angka 1 menit 56 detik di Aragon akhir Agustus nanti? Coba drop prediksi waktu jagoan kalian di kolom komentar ya. Kalau analisis ini mencerahkan, jangan lupa gas tombol like, share ke teman-teman tongkrongan pecinta balap ya. Dan juga subscribe biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai jumpa di Grid, ciao.